Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan materi matematika kelas 9 semester ganjil pada materi dilatasi, perbesaran atau pengecilan. Tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik dapat 1. Memahami pengertian dilatasi, 2. Menentukan bayangan hasil dilatasi, ketiga, menentukan koordinat bayangan hasil dilatasi, dan yang keempat, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilatasi. Kita bahas materi yang pertama, yaitu memahami pengertian dilatasi. Perhatikan, ini ada foto ukuran 4x6. Perhatikan juga ada pusat dilatasi. Sekarang akan diperbesar foto ini dengan ukuran 8x12. Dan foto ukuran 4x6 sekarang akan diperkecil dengan ukuran 2x3. Nah, yang diperbesar ini ukurannya 2 kali dari foto semula. Yang ukuran 2x3 diperkecil dari setengahnya ukuran semula. Dari ilustrasi tadi dapat kita tulis 1. Dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi, yaitu transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Yang kedua, bayangan hasil dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Ketiga, dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Apa itu titik pusat dan apa itu faktor skala? Perhatikan gambar berikut. Ya, diketahui segitiga ABC, segitiga yang bergaris hitam. Nah, di situ terlihat pusat dilatasinya adalah titik 0,0. Sekarang perhatikan segitiga yang bergaris hijau, ya. O A3, perhatikan jarak O ke A3 sama dengan 2 kali jarak OA. O B3 sama dengan 2 kali OB. Dan O C3 sama dengan 2 kali OC. Mana faktor skalanya? Yaitu 2. Sekarang perhatikan segitiga yang bergaris kuning. Ya. OA2, ya, lihat lagi. OA2 sepertiga dari OA. OB2 sama dengan sepertiga dari OB. OC2 sama dengan sepertiga dari OC. Mana faktor skalanya? Iya, sama dengan 1/3. Sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu menentukan bayangan hasil dilatasi dan juga menentukan koordinat bayangan hasil dilatasi. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat
X, Y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat K kali X, K kali Y, atau dapat ditulis dalam kurung X, Y, tanda panah, ini bayangannya ya, KX, KY. Ketika K atau faktor skala lebih dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam perbesaran. Tetapi jika K lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepi bangun yang akan didilatasikan. Biar lebih paham, perhatikan contoh soalnya. Yang pertama, dilatasi pada segitiga dengan pusat dilatasi di titik awal. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal. Kita selesaikan. Kita lihat tabel ya. Karena faktor skalanya 3, maka kita kalikan 3 ya. Perhatikan di situ, sehingga titik sudut A aksen, B aksen, C aksen didapatkan A aksen 3,9, B aksen 6,9, dan C aksen 6,3. Sekarang kita lihat gambarnya. Ya, perhatikan. Gambar mula-mula adalah segitiga yang bergaris merah. Dan bayangannya adalah segitiga yang bergaris biru. Paham ya? Kita teruskan ke contoh soal yang kedua. Dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasi di titik awal. Perhatikan, diketahui segi 4 WXYZ dengan titik sudut masing-masing W negatif 4, negatif 6, X-nya negatif 4,8, Y 4,8, dan Z 4, negatif 6. Gambar segitiga WXYZ dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 0,5 dengan pusat dilatasi titik awal. Skala 0,5 adalah 1/2. Perhatikan penyelesaiannya. Kita lihat tabel. Karena K-nya sama dengan 0,5, baik X maupun Y dikalikan 0,5. Didapatkan W aksen negatif 2, negatif 3, X aksen negatif 2,4, Y aksen 2,4, dan Z aksen 2, negatif 3. Kita lihat gambarnya. Ya. Perhatikan di situ. Segi 4 bergaris merah adalah WXYZ dan bayangan hasil dilatasi adalah yang bergaris biru. Sekarang materi yang keempat, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilatasi. Soal yang pertama, gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah. Tentukan faktor skala dan jenis dilatasinya. Sekarang perhatikan dulu yang gambar pertama. Perhatikan gambarnya. Ya.
segitiga berwarna biru adalah hasil dilatasi. Berarti gambar awal adalah segitiga yang berwarna merah. Perhatikan, itu faktor skalanya berapa? Perhatikan, K sama dengan 2 dengan pusat 0,0. Sekarang jenis dilatasinya apa? Nah, yaitu memperbesar bangun. Sekarang gambar yang kedua, faktor skalanya berapa? Kita lihat sama-sama. K sama dengan 1/4. Tuh, lihat gambarnya dengan pusat 0,0. Jenis dilatasinya apa? Iya, memperkecil bangun. Soal yang kedua, gunakan lampu senter dan tanganmu untuk membuat bayangan kelinci pada dinding. Perhatikan gambar. Ini ada 4 pertanyaan A, B, C, dan D. Kita lihat pertanyaan yang A. Menurutmu mana yang lebih besar? Apakah tanganmu yang asli atau bayangan tanganmu yang membentuk gambar kelinci? Iya, bayangan tangan yang lebih besar. Yang B, jika dihubungkan dengan dilatasi, merepresentasikan apakah lampu senter yang digunakan pada percobaan tersebut? Merupakan pusat dilatasi. Yang C, berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa panjang jari tangan 7 cm sedangkan panjang bayangannya di dinding 14 cm. Berapakah faktor skalanya? Ya, K sama dengan 14 dibagi 7. K sama dengan 2. Yang D, jika tanganmu digerakkan mendekati lampu senter, menurutmu apa yang akan terjadi pada bayangan dinding? Apa hubungannya dengan faktor skala? Iya, bayangan lebih besar dan faktor skala juga lebih besar. Demikian pembelajaran tentang dilatasi. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.